Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa belajar mengaji yang semoga senantiasa Allah berkahi. Alhamdulillah senang sekali kembali bersama saya Abdul Hamid di program Belajar Mengaji. Setelah sebelumnya kita sudah bisa menyimak bagaimana makharijul huruf dan juga pembagiannya, kita lanjut ke pembagian makharijul huruf berikutnya, yaitu makharijul huruf al-lisan. Ya, insya Allah akan kita bahas dalam 30 menit ke depan. Makharijul huruf al-lisan ini berarti makhraj atau tempat keluarnya huruf dari lisan. Masya Allah, Allah menciptakan rongga mulut kita, kemudian tenggorokan kita bisa mengeluarkan bunyi-bunyi huruf yang sempurna. Maka kita syukuri dengan apa? Dengan kita membaca Al-Quran yang baik dan benar sesuai dengan makhraj yang keluar dari makhraj tersebut. Kemudian untuk al-lisan itu sendiri dibagi menjadi 10 makhraj. Dan dari 10 makhraj ini ada 18 huruf. Baik, yang pertama adalah aqsal lisan fawqu tsummal kafu asfalu. Adapun huruf qaf keluar dari pangkal lidah bersentuhan dengan langit-langit atas, yakni langit-langit yang lunak. Kemudian kaf, tempat keluarnya di bawah huruf qaf, yakni bersentuhan antara lidah dengan langit-langit yang keras dan yang lunak sekaligus. Ya, jadi untuk huruf kaf itu pangkal lidah sebelah bawah. Ya, untuk huruf kaf. Ini makhraj yang pertama. Untuk makhraj yang kedua dari lidah adalah huruf qaf, pangkal lidah sebelah atasnya. Jadi kalau kita ilustrasikan melalui gambar seperti ini kira-kira, nah, ini huruf qaf dan huruf kaf. Ya, kalau huruf qaf itu di atasnya, nah, kemudian huruf kaf agak ke depan. Nah, untuk kalau misalkan ini tangan kita ibarat lidah, ini huruf qaf, ini huruf kaf. Ya, jadi agak ke depan huruf kaf, lebih ringan. Kemudian kita bisa sebutkan atau kita bisa latih huruf qaf dan huruf kaf ini seperti metode yang sebelumnya, bisa dengan disukunkan maupun dengan ditasydidkan huruf tersebut, atau dengan lafaz yang akan kita pelajari bersama di sini. Ikuti ya yang saya bacakan. Qatiqu baqa quqan qaniqa qa'na minal muqani maqiqan qaniqa. Ya, seperti itu. Ini juga bisa menjadi latihan kita, bisa dengan kita bercermin melihat pelafalan huruf qaf kita, bagaimana, sudah tepat atau belum. Qatiqu baqa. Nah, seperti itu. Jadi qa itu tidak monyong bibirnya, melainkan terbuka mulutnya. Karena huruf qaf bukan huruf bibir, melainkan huruf lisan atau huruf lidah. Jadi penyebutannya tidak perlu disertakan bibir ke depan. Seperti yang keliru seperti ini. Qatiqu baqo. Nah, itu yang keliru. Jadi tidak perlu disertakan bibirnya. Cukup dengan terbuka mulutnya. Qatiqu baqo. Ya, seperti itu. Jadi untuk pelafalan huruf qaf dimaksimalkan demikian. Coba kita ulangi lagi, paling tidak di kalimat yang depan. Qatiqu baqo. Nah, seperti itu. Qa terbuka, ti u baqo. Ya. Tidak boleh baqe, tapi baqo.
penyebutannya. Berikutnya huruf kaf. Huruf kaf kita bisa latih juga dengan mensukunkan hurufnya kemudian mentasdidkan, atau dengan kalimat ini, kakiku bak ku kang kanikak naminal mukni maki kang kanika. Nah, seperti itu bisa. Ustaz, terlalu sulit Ustaz. Nah, misalkan maka kita cukup dengan beberapa kata seperti yang depannya saja, kakiku bak, sampai situ cukup. Insya Allah dengan kita senantiasa berlatih, maka lidah kita, mulut kita ini akan terasa ringan mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Nah, yang terasa berat mungkin dari huruf qaf, biasanya mencucuk bibirnya, kita akan mudah membacanya. Kita ulangi huruf kaf ini, kakiku bak. Ya, sekali lagi, kakiku bak, kakiku bak. Ya, tidak boleh bako, awas, hati-hati. Tidak boleh tertukar dengan huruf qaf. Memang kedua huruf ini berdekatan, tetapi sejatinya mereka beda makhraj. Ya, makhrajnya di al-lisan tapi berbeda tempatnya. Kalau kaf di bawahnya, kalau qaf di atasnya. Ya, di pangkal lidah bawah dan pangkal lidah atas. Jadi penyebutannya tidak boleh sama. Kaf disukunkan tanpa dipantulkan. Bak. Ya. Bak, tidak boleh bakko. Ya. Itu huruf kaf dan huruf qaf. Baik, berikutnya pembagian makhraj al-lisan ini masuk kepada wastul lisan atau tengah lidah. Nah, tengah lidah ini ada banyak hurufnya. Tadi masing-masing di huruf di lidah bagian bawah, kemudian pangkal lidah bagian atas, masing-masing satu huruf, qaf dan kaf. Kemudian di wastul lisan atau tengah lidah ini ada 3 huruf. Nanti pemirsa kita akan bahas bersama setelah pesan-pesan yang satu ini. Alhamdulillah, pemirsa belajar mengaji, kita kembali lagi ke materi yang akan kita bahas, yaitu masih makhraj al-lisan. Tadi sudah disampaikan bahwa ada makhraj pangkal lidah bagian bawah untuk huruf kaf, pangkal lidah bagian atas untuk huruf qaf. Dan tadi kita sudah praktekkan bagaimana cara membacanya. Sekarang kita lanjutkan ke wasful lisan atau tengah lidah. Tengah lidah ini ada banyak hurufnya, yaitu ada 3 huruf. Ada 3 huruf. Wal wastu fajimu shinuya. Ya, apa saja hurufnya? Pada tengah lidah keluar huruf jim bila disentuhkan di langit-langit, serta keluarnya huruf shin yang bila digerakkan mendekati langit-langit. Jadi ada huruf fajimu shinuya. Jim, shin, dan ya. Bagaimana cara pengucapannya? Nah, ini yang harus kita latih bersama. Untuk posisi huruf jim, kita bisa lihat jim itu berada di tengah lidah. Kalau kita ilustrasikan tangan kita ini menjadi lidah, maka jim berada di sini. Nah, ini jim. Kemudian shin, kemudian ya. Itu berada di tengah lidah. Nah, tinggal bagaimana cara penyebutannya tentu berbeda. Untuk jim itu ditempelkan, dan untuk ya tidak terlalu menempel. Untuk shin nanti ditambah dengan berhamburnya nafas pada mulut kita. Baik, untuk huruf jim, shin, dan ya kita praktekkan secara bersama-sama di contoh berikut. Baik, untuk huruf jim kita sebutkan jaji jubaje jujan
jani jajna minal mujni majijan janija. Itu kita bisa latih, insya Allah dengan berlatih kata ataupun latihan seperti ini, mulut kita akan terbiasa mengucapkan huruf-huruf hijaiyah secara ringan. Kita ulangi kembali. Jaji jubaje jujan jani jajna minal mujni majijan janija. Baik, paling tidak kita baca 3 huruf yang di depan. Jaji jubaje. Seperti itu cara menyebutkan huruf jim dalam kondisi berharokat dan kondisi sukun. Ja tidak boleh terlalu keluar nafasnya, karena jim ini tidak keluar nafasnya. Tidak ca, ci, cu, nah, tidak seperti itu. Tapi ja, ji, ju, nah, seperti itu. Kemudian saat sukun, baje dipantulkan dengan kuat. Tidak boleh tertahan. Baj, nah itu keliru. Baj itu tidak boleh. Atau memantul tapi nafasnya berlebihan. Baj, nah itu juga keliru. Yang tepat adalah jaji ju baje. Jaji ju baje. Itu untuk huruf jim. Kita bisa lanjut ke huruf berikutnya, yaitu huruf shin. Huruf shin di sini memiliki tempat yang sama dengan huruf jim, kemudian dengan huruf ya. Adapun pengucapan huruf shin ini lebih kuat hembusan ataupun hamburan nafasnya. Seperti contoh berikut. Syashi shubash. Kita bisa dengar ya bagaimana nafas yang keluar harus maksimal. Syashi shubash. Shushan shani shashna minal mushni mashishan shanisha. Jadi seperti itu untuk penyebutan huruf shin. Sya-nya nafasnya keluar. Syashi shubash. Sya tidak boleh disamakan dengan huruf sin yang kita kenal, tapi ini shinnya dikuatkan. Sya, shi, shu, bash. Kesalahan yang sering terjadi ketika membaca huruf shin yaitu dengan memonyongkan bibirnya. Nah, ini patut kita waspadai dan kita ketahui bersama bahwa bibirnya tidak perlu ikut partisipasi di sini. Semuanya hurufnya berada di posisi lidah, karena paspul lisan, ya, tengah lidah untuk huruf shin ini. Jadi tidak boleh menyebutnya demikian. Sya, shi, shu, bash. Nah, ketika sukun mencucuk, itu yang keliru. Yang tepat adalah sya, shi, shu, bash. Nah, seperti itu. Tidak boleh dimencucukkan. Kemudian kesalahan berikutnya adalah kurangnya hembusan nafas ketika shin itu diucapkan. Contoh, sa, shi, su, bas. Nah, itu seperti huruf sin yang satunya lagi. Jadi tidak boleh kurang nafasnya, harus berhembus nafasnya di dalam. Sya, shi, shu, bash. Apalagi saat tasydid, asya, ishi, ushu, wasyamsi. Nah, itu juga sama, harus kuat. Berikutnya kita latih pelafalan huruf ya, seperti contoh yang akan saya bacakan. Ya, yi, yu, bai, yu, yai,
yaniyayna minal muyni mayyiyayaniya. Seperti itu cara mengucapkan huruf ya di beberapa contoh kata tadi. Untuk huruf ya, kita coba sebutkan 3 contoh yang depan. Ya, yi, yu, bai. Nah itu ya. Ya, yi, yu, bai. Terjadi kesalahan ketika mengucapkan huruf ya, yaitu huruf ya-nya kurang merenggang sedikit lidahnya sehingga terlalu menekan. Contoh, ya, yi, yu, bai. Nah, jadi kurang lembut pengucapannya. Maka huruf ya ini harus diucapkan dengan lembut. Ya, yi, yu, bai. Iya. Tidak boleh iya. Harus ditekan dengan lembut. Itu latihan huruf dari wasful lisan atau tengah lidah, meliputi huruf jim, meliputi huruf shin, dan meliputi huruf ya. Semoga kita bisa lafalkan beberapa huruf ini dengan baik karena kita sudah ketahui bersama makhrajnya. Baik pemirsa, akan kita lanjutkan materi berikutnya setelah yang satu ini. Baik, alhamdulillah pemirsa belajar mengaji, kita kembali lagi ke materi pembahagian daripada makhorijul huruf, yakni makhorijul huruf al-lisan yang kita sudah bagi, dan kita lanjutkan ke materi hafatul lisan, yaitu tepi lidah dengan gigi geraham atas. Apa huruf yang ditimbulkan dari tepi lidah dengan gigi geraham atas? Nah, hurufnya adalah huruf bod, ya, atau huruf bo. Nah, huruf ini adalah timbul dari tepi lidah dengan gigi geraham atas. Waddodu min hafatihi idwariya. Huruf bod keluar dari sisi lidah yang memanjang dari pangkal lidah hingga ke ujung lidah saat bersentuhan dengan gigi geraham. Jadi memanjang dari pangkal lidah ke ujung lidah dengan disentuhkan kepada gigi geraham kita. Kemudian gigi geraham yang sebelah mana? Gigi geraham yang bagian mana? Maka dilanjutkan miliknya labrosa min aisara au yumnaha. Baik yang sebelah kiri ataupun yang sebelah kanan. Atau bahkan bisa juga kedua sisi disentuhkan dengan gigi geraham. Yang kiri boleh ataupun keduanya. Kedua-duanya secara sekaligus juga bisa dilakukan. Penyebutan daripada huruf bod ini, Masya Allah, mungkin yang lebih sempurna penyebutan hurufnya, salah satunya adalah Nabiullah Muhammad SAW, Nabi kita semua. Tapi dengan ikhtiar kita belajar makhorijul huruf, insya Allah kita ingin menyempurnakan huruf bod yang kita punya dengan metode ini. Salah satunya menempelnya lidah, tepi lidah kepada gigi geraham. Jadi kalau ibarat tangan kita ini lidah, ini tepi lidah. Nah, kemudian di sampingnya ada gigi geraham, maka tepi lidah ini ditempelkan ke gigi geraham. Boleh ke sebelah kiri, bo. Kemudian boleh juga ke sebelah kanan, bo. Ataupun boleh keduanya, bo. Ya, silahkan senyamannya pemirsa belajar mengaji di rumah. Jadi boleh ditempelkan ke gigi geraham sebelah kiri atau kanan atau bahkan keduanya. Ini bisa kita lakukan dan kita bisa latih dengan kalimat-kalimat yang huruf bodnya disukunkan dan juga ditahdidkan juga bisa, ataupun bahkan dengan berharokat fathah, kasroh, dhammah itu juga bisa. Contoh bo,
itu. Kemudian saat kasroh, nah ini agak berubah penyebutannya. Karena bod ini harus lebih tepat pelafalannya, memanjang sifatnya. Bui. Nah, itu huruf bod yang berharokat kasroh. Sedangkan yang dhammah, bu. Seperti itu menyebutnya. Saya contohkan kembali untuk huruf bod berharokat fathah. Demikian, bo tetap terbuka. Bo. Kesalahan yang terjadi ketika melafalkan huruf bod yaitu memonyongkan bibir kita. Jadi bibirnya mencucuk padahal harokatnya fathah. Sedangkan kita tahu tidak sempurna mengucapkan huruf fathah kecuali dengan terbukanya mulut kita. Jadi harus dibuka mulutnya. Bo. Kita sebutkan kembali. Bo. Tidak boleh mencucu atau monyong bibirnya. Kesalahan ini terjadi seperti yang saya contohkan, ini yang biasa kesalahan yang kita dengar. Bo. Nah, bibirnya mencucu. Bo. Hati-hati, tapi bibirnya tidak mencucu. Karena huruf bod masih letaknya di lisan atau di lidah, maka tidak menyertakan bibirnya, melainkan hanya tepi lidah menyertai atau menempelnya gigi geraham, tidak dengan bibir kita. Jadi bo diucapkan demikian. Kemudian ketika kasroh, boi. Nah, kita kuatkan lagi. Boi. Seperti itu penyebutannya pemirsa. Kita sebutkan lagi. Boi. Boi. Nah, dikuatkan penyebutan huruf bod ketika kasroh. Kesalahan yang terjadi ketika menyebutkan huruf bod saat kasroh yaitu bodnya kurang menebal atau kurang kuat. Contoh, di. Cenderung seperti huruf D, ya, di. Itu yang keliru. Tapi harusnya boi. Sekali lagi, boi. Itu huruf bod yang kasroh. Kemudian huruf bod yang dhammah yaitu huruf bod yang diucapkan tentunya mencucu. Bu. Nah, ini baru boleh mencucu karena tidak sempurna mengucapkan huruf dhammah kecuali dengan memonyongkan bibirnya. Bu. Seperti itu pengucapannya. Jadi kalau digabung bo, bi, du, bab. Nah, kemudian saat sukun bab atau ab atau tablil, nah itu tidak boleh dipantulkan penyebutannya. Kesalahan yang terjadi yang mungkin kita pernah dengar, huruf bod dipantulkan membacanya saat sukun. Contoh, bab, tadlil, tadlil. Hati-hati, yang tepat adalah tidak dipantulkan. Tablil, tablil, ab. Seperti itu untuk huruf bod. Baik, berikutnya adalah pembahasan huruf berikutnya, yakni al-lisan, meliputi huruf-huruf dzalqiyah atau ujung lidah. Atau yang pertama ada huruf lam, yakni sisi lisan bagian depan bertemu dengan gusi gigi seri yang atas. Huruf lam ini disebutkan dengan simple, dengan mudah. Seperti halnya kita menyebutkan huruf L. Ya, tapi kesalahan yang terjadi, huruf lam disebutkan tidak sesuai dengan makhrajnya, seperti keluar lidahnya ataupun dipantulkan, dan juga terlalu menekan ketika sukun. Nah, pemirsa belajar mengaji yang berbahagia, agar senantiasa menyimak video program belajar mengaji, maka materi lam, kemudian nun, kemudian ro ini nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap selalu tonton program belajar mengaji. Semoga bermanfaat dan mohon maaf.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.